Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 13-18. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Eli, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Eli, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Eli dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Eli kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ikron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Eli. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, Raja Yahuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya? Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Tema hari ini adalah, bertanyalah kepadanya, pekutanan, lako puang, malu bertanya, sesat di jalan. Sebuah pepatah lama yang mengajarkan bahwa untuk mengetahui sesuatu, maka bertanyalah. Namun, untuk memperoleh informasi yang benar dan terpercaya, bertanyalah pada orang yang tepat dan menguasai perihal yang hendak ditanyakan. Sebab jika salah hartanya, maka bersiaplah untuk berjalan dalam kesesatan, seperti yang dialami oleh seorang Raja Israel. Dia adalah Ahazia, seorang Raja Israel yang keras hati dan selalu mengandalkan Baal-Zebub, Allah di Ekron, untuk meminta petunjuk atas kondisi yang tengah dialaminya. Kecelakaan yang dialami ayat 2 tampaknya membuat raja semakin menjauhi dan menduakan Tuhan, Allah Israel. Raja sebenarnya tahu bahwa satu-satunya penolong dan penyembuh ialah Allah Israel. Namun, karena kekerasan hatinya, ia malah mencari pertolongan dan bertanya kepada Allah lain yang sebenarnya tidak membawa kebaikan dan kehidupan, serta tidak dapat memberi jawaban atas persoalannya. Akibatnya, raja berada dalam kesesatan dan kematian karena relasinya dengan Allah yang benar terputus. Dalam kesesatannya, Eli datang menghampiri dan menegaskan kepada raja bahwa tindakannya yang melupakan dan menduakan Tuhan adalah upaya menuju kematian. Kisah Raja Ahazia sebenarnya menjadi pengingat bagi kita untuk berhenti mencari pertolongan lain di luar Tuhan, sebab akan berujung pada kesia-siaan belaka. Memang, suka dan duka terjadi silih berganti dalam pesiarahan hidup ini, namun percayalah, di dalam Tuhan, semua pasti teratasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dengan demikian, sudah selayaknya kita bergantung sepenuhnya kepada Dia yang adalah sumber kehidupan dan keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.